Mungkin banyak yang masih belum tahu ya Tante ya, kalau mendengar itu ternyata berbeda dengan mendengarkan. Bahkan setelah itu pun kita bukan cuma memahami kamu tuh ngomong apa sih, tapi kita memahami emosi yang lawan bicara kita sampaikan. Kita tuh masing-masing pasti punya masalah sendiri Tante. Ya kan, kita punya isu pribadi sendiri yang memang untuk sama-sama mendengarkan tuh butuh usaha memang. Halo, selamat pagi menjelang siang para sahabat lansia, para pendengar Radio Immanuel dimanapun berada. Kami kembali ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Melaba, Menjadi Lansia Bahagia. Ya, acara ini diselenggarakan oleh Komisi Warga Senior GKI Coyudan bersama dengan Radio Immanuel yang setiap hari Rabu pukul 11 hingga pukul 12 akan hadir di tengah-tengah para pendengar. Nah, hari ini saya, Yuni Tunggadewi, akan memandu acara ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, dalam kesempatan ini boleh deh menyapa dulu oma opa yang ada dimanapun berada. Ada yang di panti werda, ada yang di rumah, mungkin juga ada yang dalam perjalanan. Nah, semoga semua opa oma sehat dan bahagia. Ya, senantiasa diberkati Tuhan dan tetap semangat. Apalagi menunggu acara ini ya oma opa, acara Melaba dari GKI Coyudan dan Radio Immanuel. Semoga kita semua yang mendengarkan dengan setia program ini boleh selalu diberkati Tuhan. Dan acara ini bisa didengarkan melalui Radio Immanuel di frekuensi 94,3 FM atau melalui www.jogjastreamers.com. Nah, sahabat lansia, topik bahasan kali ini adalah mengenai seni mendengarkan yang dulu pernah kita beberapa bulan yang lalu kita dengarkan bareng-bareng ya. Nah, narasumber kita yaitu Ibu Nova Natali. Selamat siang Nova. Selamat siang Tante. Iya, senang sekali kita ketemu lagi. Iya. Terus sama Tante juga ya. Iya. Sepertinya memang seni mendengarkan ini harus berkelanjutan. Yang dulu sesi 1 itu kalau oma opa ingat, saya ada sama anak saya. Ya, bersama dengan Rea ya. Betul, sama Rea itu karena seni mendengarkan pertama fokusnya lebih ke relasi orang tua dan anak. Parenting ya, Waktu kan anak-anak libur. Nah, kalau yang hari ini seni mendengarkan yang bagian 2 lebih ke untuk umum, relasi secara umum gitu Tante. Boleh Nova aja sapa opa oma yang ada di rumah. Halo oma opa yang lagi mendengarkan Melaba sambil minum teh hangat. Sambil mungkin jinglenya seneng ya. Oma-oma Melaba gitu ya. Sudah hafal ya, sudah nunggu-nunggu dari jam 11 kurang 5 menit ini sudah standby radionya. Terima kasih. Halo, semoga kita semua sehat ya. Amin. Kita disayang sama oma opa ya. Nah, mungkin kita boleh memulai sesi pertama kita ya. Iya. Nah, sebenarnya pengertian mendengar dan mendengarkan itu seperti apa, Nova? Antara mendengarkan. Kayaknya dulu perlu diulang lagi deh. Iya, ini karena mungkin banyak yang masih belum tahu ya Tante ya, kalau mendengar itu ternyata berbeda dengan mendengarkan. Kalau dari segi pengertiannya aja, mendengar itu proses sesuatu yang alami secara biologis, kita bisa mendengarkan suara gitu, Tante. Sepanjang telinga kita masih berfungsi dengan normal baik, ya, masih berfungsi dengan baik, indera pendengaran kita itu kita bisa mendengar. Jadi contoh saat ini oma opa mendengar Radio Immanuel, suara saya, suara Tante Yuni. Lalu kita mendengar suara itu apa?
Sari roti sari roti. Ini bukan sponsor ya mau apa ya. Kita mendengar suara tetangga, kita mendengar suara motor, kita mendengar kalau opa oma ada yang hobi pelihara burung di rumah, suara burung berkicau, itu kita mendengar. Jadi tanpa harus kita memberi perhatian khusus. Kita dengar aja gitu, kita bisa mendengar aja. Itu mendengar, kalau bahasa Inggrisnya itu hear, H-E-A-R, hear. Nah, lalu kalau mendengarkan yang kita mau bahas ini, seni mendengarkan ya, bukan seni mendengar. Seni mendengarkan, kalau mendengarkan itu prosesnya aktif. Jadi kita memang effort, kalau orang muda sekarang tuh butuh usaha ya. Untuk kita mendengarkan, untuk kita memahami informasi yang kita dengar. Otomatis mendengarkan itu terjadi setelah kita mendengar. Ya, itu kayak tadi saya contohnya kalau oma opa saat ini bisa sedang mendengar melaba ini, tetapi belum tentu mendengarkan. Karena disambil-sambil. Iya, kalau mendengar tuh jadi kayak backsound gitu loh. Jadi kayak cuman itu apa ya tante, backsound itu kayak ya denger aja. Kadang kan ada ya tante, kalau ada seorang oma yang cerita sama saya kalau radionya tuh nyala setiap hari, sepanjang hari nyala, terus gini ngurungon-rungon gitu ya. Ya buat suara-suara aja, itu kan kita mendengar. Tapi kalau mendengarkan berarti saat ini opa oma atau pendengar semua memang benar-benar memperhatikan apa yang saya katakan, apa yang nanti Bu Yuni katakan, terus mengerti, memahami gitu. Fokus ya terhadap suara itu ya, terhadap apa yang kita dengar. Gitu. Jadi mendengarkan itu, melalui aktivitas itu kita memproses, melatih respon emosi terhadap apa yang kita dengar. Jadi kalau kita mendengarkan berita yang sedih, mendengarkan kasus-kasus apa itu, kita melatih respon emosi. Apa sih emosi kita? Atau kalau ada yang senang nonton drama Korea atau sinetron itu kadang kan saking benar-benar mendengarkan yang ikut terbawa emosinya, ikut emosi ya kan, ikut marah gitu. Dasar tuh nggak genah banget gitu. Awas sampai kadang gitu ya. Oma nih pada senyum-senyum nih karena kayak aku juga begitu ya. Hati-hati kayak yang seolah-olah yang di TV itu bisa denger kita. Melatih respon emosi, terus dengan aktivitas mendengarkan itu kita dapat mengerti perkataan lawan bicara kita atau mengerti apa yang kita dengar. Kita paham itu tadi seperti yang saya katakan. Bahkan setelah itu pun kita bukan cuma memahami kamu tuh ngomong apa sih, tapi kita memahami emosi yang lawan bicara kita sampaikan. Jadi misalnya nih, kamu apa kabar gitu kan? Baik. Nah itu kalau kita cuman itu kita belum mendengarkan gitu. Kita baru mendengar aja dan kita mungkin karena basa-basi ya tante. Tapi kalau kita mendengarkan itu kita benar-benar memperhatikan, fokus kayak tadi tante ngomong. Bahkan semua gesturnya, ekspresi wajahnya itu juga kita dengarkan. Bukan cuman apa yang dia katakan. Jadi semuanya dengan kata baik itu baik atau baik, itu aja kan mungkin dari intonasinya beda. Sudah beda. Nah, kalau kita memang mendengarkan secara aktif itu, kita bisa tahu loh, merasakan emosi yang dia sampaikan. Kayaknya ini lagi nggak baik-baik saja deh, gitu. Nah, ada empati di dalam kita. Kita juga melatih apa yang kita apa yang mereka sampaikan, gitu. Nah, nanti kan mungkin bisa kita bahas lebih lanjut. Apa yang harus dilakukan kalau ternyata lawan bicara kita sedang tidak menyampaikan yang sesungguhnya. Jadi kelihatannya ngomongnya baik, tapi sebenarnya kita ngeh tuh dari gesturnya, dari ekspresi wajahnya. Oh gitu. Gimana? Lalu kita bisa tindak lanjutin kan? Oh baiknya itu gimana? Kalau kita mengenal secara lebih dekat dan misalnya kita sedang tahu ada masalah tertentu, misalnya yang paling gampang pasangannya sakit atau orang tuanya atau anaknya, gimana kabarnya itu Bu, sudah sembuh? Nah atau gimana itu kan, itu membuka untuk ke pembicaraan yang lebih berkualitas, lebih dekat, lebih personal gitu toh. Daripada kita hanya mendengar
Apa kabar? Aja. Baik. Oh ya udah gitu. Iya. Gitu Ya, Tante. Jadi demikian dengan pengertian di atas ini bisa saya sampaikan ke pendengar semua bahwa saya bisa mendengar Tante Yuni sekarang, tapi tanpa saya benar-benar mendengarkan. Itu yang kita semua seringkali saya bisa mendengar kamu, tapi belum tentu saya mendengarkan kamu gitu. Iya. Itu bedanya ya. Iya. Nah, ya itu Oma Opa ya. Jadi melalui aktivitas mendengarkan itu, kita boleh melatih respon emosional juga ngerti apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Betul. Ya, itu Oma Opa. Jadi juga ke keluarga bisa jadi ya Oma Opa, ke anak, ke cucu. Ya, mungkin Nova bisa gali lebih banyak itu. Iya. Kalau misalnya ke anak-anak, ke cucu ya kayak seperti itu. Ya, itulah perlunya juga kita mau untuk mendalami arti tentang seni mendengarkan itu. Iya. Ya. Nah, sebenarnya hal-hal yang membuat kita sulit untuk mendengarkan itu apa ya, Nov ya? Iya, kebanyakan itu memang kita di budaya yang kurang mau mendengarkan ya Tante ya. Karena mungkin dulu yang melaba pertama, bukan melaba pertama, yang seni mendengarkan pertama itu memang saya fokusnya ke relasi orang tua dan anak. Itu apalagi kita sebagai orang tua seringkali itu satu pihak. Ya kan kita ngomong banyak, kamu harus gini gitu. Tapi tanpa kita mau mendengarkan apa yang anak-anak kita sampaikan. Atau suami istri bisa jadi gitu, suaminya atau istrinya yang ngomong terus tapi tanpa mau mendengarkan, gentenan. Ya, tidak mau gantian terus. Bahkan sampai guru pun pengajar juga sebenarnya sekarang di teori belajar itu harusnya bukan satu arah Tante, guru. Harus dua arah ya? Iya, jadi harus banyak tanya. Kalau misalnya kita mau menyampaikan topik yang baru, misalnya bab baru gitu. Kalau guru yang klasik yang biasanya kan langsung ngomong aja, ini hari ini kita mau belajar tentang misalnya gaya gravitasi gitu kan, selalu masuk teori-teorinya. Sebenarnya akan anak-anak lebih tertarik kalau kita mulai dengan pertanyaan, apalagi dengan bahasa sekarang ya, anak-anak atau guys, kita bahasanya itu tentang gravitasi. Kalian tahu apa sih tentang gravitasi? Menurut kalian gravitasi itu apa? Jadi anak-anak terlibat. Oh, mereka ngerasa, oh aku ditanya ya, berarti aku tuh penting loh soal responku. Anak-anak akan merasa, oh aku tuh kok dianggap tahu ya sama guruku. Sampai ditanya loh, menurutmu? Ya itu lebih seneng. Nah itu bisa dipraktekkan. Sebenarnya kalau kita semua boleh tadi belajar untuk lebih mendengarkan itu, nanti mungkin nanti juga akan kita lebih ke untuk nangkep ya tujuannya apa kalau kita tuh belajar mendengarkan gitu, lebih manfaatnya apa gitu kan. Tapi itu balik lagi Tante, lebih banyak kita tuh kurang bisa mendengarkan atau sulit ya, karena yang pertama itu kita sudah punya asumsi sih. Kalau dari studi, dari pengamatan itu punya asumsi pribadi. Kayak kalau tadi contohnya guru ya, anak-anak itu tahu apa sih? Lagian kan saya guru, ya saya yang ngajar. Mereka ngapain ditanya-tanya, nggak tahu. Jadi sudah punya asumsi dan persepsi sendiri gitu. Contohnya kalau dalam relasi suami istri ya, misalnya suatu saat istri bapak-bapak itu berkata, "Pak, aku capek." Ayo bapak-bapak, opa-opa yang mendengarkan, responnya bagaimana ya? Aku juga capek kata opa. Betul sekali. Kalau istrinya ngomong, "Pak, aku capek," itu responnya biasanya suami-suami, "Aku tuh ya capek." Ya kan tergantung. Ini opanya tipe yang ngegas atau yang enggak. Kalau yang ngegas, "Aku tuh ya capek," gitu kan. Tapi kalau kamu aja yang capek ya. Nah, tapi kalau opanya, "Enggak, aku enggak pernah ngegas sama istriku." Tapi ngomongnya gini, "Aku tuh ya capek mah." Bukan cuma kamu aja, tapi ya intinya sama gitu kan. Hanya intonasinya aja mungkin berbeda. Lalu biasanya istrinya akan jawabnya begini, "Hah, kamu gak usah ngegas loh." Atau kalau ngegas, "Kamu tuh diajak ngobrol susah ya." Terus nanti suaminya akan ditinggalkan dengan wajah bertanya-tanya, "Oh tadi tuh diajak ngobrol ya." Bukannya dia cuma sambat gitu ya. Nah ini kenapa terjadi, terutama di relasi suami istri. Karena suami itu sudah punya asumsi bahwa istriku tuh di rumah toh, dia gak kerja.
capek apa sih? Suami sudah punya persepsi bahwa dia yang kerja di kantor itu memang capek seharian. Jadi menganggap bahwa istrinya itu enggak perlu ngomong capek begitu gitu kan. Sehingga keluarnya yang begitu. Sebaliknya mungkin istrinya juga sudah punya asumsi bahwa suami itu enggak pernah mendengarkan. Aku tuh enggak pernah didengarkan, aku enggak pernah ditanya, kamu seharian ngapain aja, Ma? Oh iya, capek ya sama anak-anak. Nah, itu tante yang pertama itu asumsi yang sudah terbentuk dan itu banyak. Kita sama temen, sama kolega kerja. Itu kita sudah punya pendapat, kalau naik sama dia itu males kok. Dia pasti sisinya itu sambat tok hidupnya. Jadi ketika suatu saat dia ngajak ngomong sama kita udah kayak ada mental block, udah enggak mau mendengarkan. Cuman mendengar kita. Karena sungkan. Oh dia ngomong, ya kita cuman oke, ya. Oh gitu. Karena ya itu kita sudah enggak minat. Dia paling sambat tok nek ngomong be aku. Atau kalau sekarang dia mau ngajak ngobrol itu paling mau pinjam 100. Mesti senengane utang misalnya gitu. Jadi sudah males, kita pasti sudah menutup bahwa aku enggak mau mendengarkan bilang gitu. Aku enggak mau mendengarkan terus. Itu yang pertama tante, kita sudah punya asumsi. Lalu yang kedua sombong. Ini penyakit hati banyak orang ya. Ketika kita menganggap lawan bicara kita itu enggak setara. Bisa jadi apapun tante, bisa jadi misalnya latar belakang pendidikan. Jadi ketika kita merasa bahwa dia lebih tinggi ke kita, latar belakang pendidikannya, dia ngomong apapun kita enggak akan listen. Kita cuma dengar aja, tapi tidak mendengarkan. Not listen, Alah paling ya wis gitu tok, pendapatnya tuh cetek gitu. Atau isu gender. Yang patriarki, jadi istrinya atau perempuan mau ngomong, pendapatnya enggak penting gitu, terus jadi nggak didengerin ya. Terus latar belakang terutama ekonomi, ya kan, kalau atasan bawahannya mau ngasih penjelasan apapun, ya apa yang sih kamu tuh pasti alasan-alasan aja. Wong pasti kamunya males nih, balik juga hubungannya sama asumsi yang sudah terbentuk tadi, tapi ini juga ditambah dengan kesombongan, jadi sudah enggak mau denger aja tante gitu. Terus yang ketiga basing brain ini, saya bahasa Indonesianya tuh agak apa ya, kayak pikirannya kita sendiri sudah penuh gitu tante. Basing brain. Jadi basing kayak lebah itu udah bzzz gitu tuh, jadi otak kita tuh sudah berdengung. Jadi kita penuh sama agenda, mikirin kesibukan hari ini mau ngapain, agendaku ini jam segini ini, terlalu penuh. Terus nanti belum lagi misalnya kita sudah habis ngobrol sama anak atau suami, lalu kita ada konflik, itu kan terulang terus di pikiran. Tadi itu sebenarnya maksudku tuh enggak gitu, tapi kenapa ya kok dia tuh ngomongnya gini ya? Kenapa dia? Aku tuh sakit hati banget loh ketika dia ngomong, terus belum mikirin keuangan ya kan. Sekarang dengan semua aduh, uangku ini muter ya bulan ini cukup apa enggak ya, gini kok yang itu belum bayar tagihannya ini, pada berkat Tuhan rezeki itu katanya kan berkat dari Tuhan, tapi cicilan itu pasti. Jadi sudah banyak itu lah. Lalu ketika kita sedang sibuk terus ketemu sama orang gitu kan, itu kita sudah lelah tante, sudah enggak punya daya untuk mendengarkan. Ya maksudnya saya sudah punya masalah banyak. Sudah toh. Nah, ini juga tantangan untuk saya sendiri juga konseling tante, konselor, atau mungkin para pendeta atau aktivis yang seneng yang memang harus berhubungan dengan mendengarkan. Tantangannya itu ini. Kita ketika mau ketemu orang itu kayak semuanya ditaruh dulu. Isu-isu pribadi, pikirannya tenang dulu. Jadi memposisikan bahwa aku di sini seutuhnya untuk mendengarkan Anda, menampung semua untuk mendengarkan secara aktif dengan responsif. Oh gitu. Oh jadi maksudmu, kamu ngerasa sedih ya? Kak cerita iya sedih banget. Oh marah juga, iyalah marah lah gini-gini. Jadi yang mendengar yang cerita sama kita tuh merasa didengarkan. Oh ya kalau habis ngomong sama Tante Yuni tuh, aku tuh merasa dimengerti gitu loh. Jadi Tante Yuni kok paham ya maksudku gitu loh. Padahal kalau ngomong sama orang lain itu, aduh ini mereka tuh nggak mudeng gitu loh. Kok nggak nangkep gitu ya? Iya. Jadi korelasinya sama oma opa di rumah mungkin bagaimana dia
mendengarkan keluhan anak-anaknya, cucunya. Mungkin di sekolah kadang juga seperti tadi antara guru dan murid ya. Kalau opa, oma mungkin ditanyain cucunya tentang pelajaran sekolah, mungkin juga bisa lebih mengerti bagaimana mendengarkan suara anak yang perlu bantuan ya. Iya, betul. Iya. Juga ini oma opa kan juga, terutama dari oma opa yang saat ini masih bersyukur dua-duanya masih hidup ya. Itu memang tantangan tersendiri ya untuk saling bisa mendengarkan. Karena kita tuh masing-masing pasti punya masalah sendiri, Tante. Iya. Ya kan, kita punya isu pribadi sendiri yang memang untuk sama-sama mendengarkan tuh butuh usaha memang. Butuh saling mau, saling sayang gitu kan. Untuk ya aku mau mendengarkanmu loh gitu. Dan itu memang harus dilatih. Dan nanti mungkin kita akan membicarakan gimana sih itu untuk belajar mendengarkan. Ya, jadi oma opa di rumah ternyata ada 3 hal ya yang membuat kita sulit untuk mendengarkan. Seperti penjelasan Nova tadi, ada 3 hal yang perlu kita cermati biar kita nggak sulit untuk mendengarkan. Jadi 3 hal yang sulit untuk mendengarkan ternyata karena adanya asumsi pribadi yang sudah terbentuk ya. Asumsi di kita itu pertama, dan yang kedua tadi apa? Kesombongan. Dan yang ketiga adalah ini otak yang penuh gitu aja, Tante. Otaknya penuh sudah. Bahasa kerennya basing brain. Bahasa kerennya psikolog ini basing brain. Iya, otaknya penuh ya. Iya, 3 hal itu ya. Asumsi, kesombongan, dan basing brain ya, membuat kita sulit untuk mendengarkan. Ya. Baik, Nova, sesi pertama sudah kita lewati. Kita lanjutkan lagi, Nova. Opa oma di rumah. Jika tadi ada 3 hal yang membuat kita sulit untuk mendengarkan. Nah, sekarang sebenarnya tujuan mendengarkan itu apa sih, Nova? Tujuan kita mendengarkan. Memang kenapa ini sampai 2 sesi ya, Tan? Sampai maksudnya bagian 1 dan bagian 2. Karena memang saya mengamati dan kita semua setuju kebanyakan konflik dalam relasi, mau suami istri, orang tua anak, rekan kerja, sahabat gitu ya, pacar, itu memang karena skill mendengarkan ini kurang diasah. Ya memang karena tadi faktornya tadi 3 hal tadi, yang karena sombong, karena asumsi pribadi, karena basing brain tadi sudah. Tapi sebenarnya kalau kita mau latihan, kita mau belajar untuk mendengarkan, itu banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Ada manfaat yang pertama itu melatih respon emosi dari diri sendiri. Oh, malah sebenarnya dari diri sendiri boleh. Itu tujuannya. Tujuannya malah ya. Justru ketika kita mau belajar mendengarkan, ketika ini misalnya Tante Yuni cerita ya, iya loh, aku tuh sebel banget nih, contoh ya, mau apa ya, aku sebel banget sih Nova sama anakku yang misalnya yang kecil gitu. Dia tuh ngeyel banget, aku ngomong gini dibantah, ngomong itu dibantah, ngomong gitu kan. Nah ini yang ketika saya benar-benar mendengarkan, saya tuh bisa belajar memosisikan diri sebagai anak. Nah, saya oh gitu ya, jadi ketika Tante Yuni tuh sebel sama anaknya, apa yang saya rasakan gitu sebagai anak. Karena tadi saya memposisikan diri sebagai anak, mendengarkan Tante gini. Pertama, kalau saya benar-benar mendengarkan Tante, itu kalau itu saya ndak ada rasa apa-apa, ya mungkin bisa jadi memang saya ndak ada isu apa-apa sama mama saya sendiri misalnya gitu. Tapi ternyata ketika Tante ngomong dengan penuh semangat, sebel loh Tante anaknya, Tante ngene gitu, dan ternyata ketika saya anyel, ikut sebel, itu bisa jadi ternyata saya seolah-olah saya yang dimarahin nih sama Tante gitu. Berarti memang saya masih ada isu nih sama mama saya sendiri gitu, karena saya merefleksikan mami saya ke diri Tante ketika Tante padahal ceritanya kan tentang anakku nih loh, kayak dibilang itu saya bisa ikut merasakan emosi misalnya, ya ampun Tante itu loh, kamu kan gak tahu sisi dari anakmu tuh kayak apa, kenapa sih gak mau dengerin dia. Dan misalnya ternyata ketika saya mendengarkan Tante
dan saya muncul emosi yang marah, itu membuat saya ngeh gitu Pak. Oh, ternyata aku ada isu juga nih sama orang tuaku gitu. Jadi ada dua sisi itu. Ada dua sisi ya. Itu juga kita belajar aware ya, sadar. Ketika kita mendengarkan ya, memang tidak semua topik itu berat. Kita bisa mendengarkan dari teman cerita apa. Tapi ketika ada teman yang curhat sesuatu yang memang serius, kita coba melihat ke diri kita. Aku emosi yang kurasakan apa nih? Itu bisa kita belajar dari situ loh, tentang apakah aku juga sebenarnya mengalami masalah yang sama gitu. Lalu yang kedua, itu mampu menangkap dan paham maksud lawan bicara. Ini tentu tujuan dari mendengarkan ya. Jadi tadi contoh yang sama, maksudnya tante itu lagi capek mungkin ya sebagai orang tua karena ngerasa sudah banyak berkorban, tapi kok anaknya susah banget diajak kerja sama. Padahal kan sebagai orang tua pengen yang terbaik misalnya. Terus saya responnya gini, lah ya tuh tante capek ya. Rasanya tante tua itu tante kan ngerasa iya loh aku tuh capek loh gitu kan ya. Kan maksudnya yang mau jadi disampaikan itu tervalidasi gitu. Pertamanya kan mungkin keluarnya aduh anakku tuh dikandani banget gini. Nah kalau kita tidak belajar mendengarkan, kita mungkin contohnya respon yang pertama gini, saya akan begini, lah ya tuh tante memang anak-anak zaman sekarang itu ya semakin memang apalagi gensi itu jantan anak gitu tuh mager-mageran lah itu kita jadi endingnya gibain anak pada umumnya, jadi menggeneralisasi gitu dan itu tidak membawa kebaikan untuk kita semua gitu. Tante ya sebenarnya maksudnya ini itu gitu. Tapi kalau kita belajar mendengarkan itu kan lebih iya tante ya capek ya. Itu nadanya pasti tante akan turun. Pertama kan emosi gitu. Tante akan iya loh Nova capek tante itu. Paham ya. Jadi paham maksudnya tuh tante itu mau bilang bahwa aku tuh capek gitu loh. Jadi ibu tuntutannya banyak, harus ini harus itu. Anaknya susah banget kooperatif gitu kan. Nah ketika orang sudah merasa diterima dan dipahami, itu nanti lebih enak masuknya. Nah gimana selama ini ketika tante ngomong sama anak-anak itu pengennya pito yang disampaikan apa? Jadi bisa lebih lebih masuk, lebih terbuka. Iya sih maksudku tuh begini emosinya. Tapi kok dia tuh selalu jawabnya begini. Berarti habis itu berarti ada itu ya gap komunikasi. Mungkin selama ini ternyata tante menyampaikannya itu kurang tepat. Atau mungkin tante sendiri yang berkesimpulan. Iya ternyata bisa dari situ kita bisa diskusi kan. Coba misalnya dengan hal yang sama. Saya kalau sama anak-anak ya contohnya tuh nadanya gini, ayo toh mandi, sudah jam berapa ini kok belum mandi gitu kan. Itu kebanyakan anak-anak pasti gak mau mandi. Ya sudah jam 5 gitu kan. Ya udah nanti dulu. Ya sudah jam berapa ini, dijawab aja sudah jam 5 apa jam 6. Soalnya kan kita makin sebel itu. Tuh susah banget sih suruh urusan mandi aja kok ya harus healing kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau kita nadanya saya sama anak-anak misalnya, guys, udah jam 5 loh apa jam 6 gitu. Kalian sudah mandi belum? Tanya dulu, jangan sotoy jadi orang tua. Siapa tahu tadi mereka sudah mandi, saya enggak lihat gitu. Iya. Sudah mandi belum? Kalau misalnya anjangnya belum, belum Mima, pantas kecutnya sampai sini. Mau mandi jam berapa? Jam 6 loh. Itu 100% berhasil tante. 10 menit lagi ya mah. Oke, 10 menit lagi dan itu dilakukan. Iya. Nah, jadi ke depan kayaknya perlu seni komunikasi juga deh kita. Itu cara menyampaikan kan. Dari kasus yang tadi tante ngomong gitu dengan saya merefleksikan, mungkin selama ini anak tante ngerasain bahwa dia didikte terus ya tante, padahal kan dia ngerasa udah gede. Tapi tante yang satu arah, kamu tuh harusnya gini dek, kamu tuh harusnya gini. Oh iya ya, dia pada pengennya kan dipercaya. Nah itu dari situ ketika kita belajar mendengarkan itu tante, kita bisa menangkap maksud lawan, itu membuka banyak sekali hal untuk kita diskusi lebih mendalam. Jadi menangkap dan maksud paham lawan bicara, lalu yang berikutnya membuat relasi makin dekat dan berkualitas. Otomatis kedekatan terjalin ya. Dari yang sebelumnya satu arah
Lalu habis itu kayak tadi contohnya misalnya yang pertama tante, contoh yang pertama habis cerita Nova tadi aku sebel. Kalau kita tidak mendengarkan respon saya cuma lah ya toh anak muda zaman sekarang tuh stop sampai di situ tante. Iya. Pembicaraannya enggak kemana-mana. Habis itu ya tante paling leganya karena ya sudah marah-marah sama orang. Tapi apakah setelah itu interaksi tante dengan anaknya contohnya akan membawa kebaikan? Belum tentu. Nggak ada progres. Ya. Karena kan tadi hasil pembicaraan sama saya kan malah kita jadi gibain Genzi misalnya. Itu contohnya dan ya udah dan relasi saya sama tante pun juga akan biasa aja. Sorry. Jadi habis itu tante akan rotok males ya maksudnya ngomong sama saya atau kalaupun ngomong sama saya pun dari relasi kita kan gitu-gitu aja. Oh ya seneng. Oh ya kalau nyeritain sama Nova itu ya dia responsif sih daripada ndak misalnya. Tetap cerita, tetapi ya akan di permukaan aja, nggak sampai dalam. Jadi kalau sebaliknya, kalau tadi tante cerita dan saya, oh ya gitu capek ya tante. Iya sebenarnya aku tuh capek misalnya gitu ya. Nah itu membuka kesempatan untuk saya lebih tahu tante juga lebih percaya sama saya. Oh iya ya aku dimengerti ya. Habis itu misalnya tadi pakai contoh, kalau tante biasanya ngomongnya gimana? Terus oh iya aku gini-gini. Oh habis itu oh ya harusnya aku enggak begini ya gitu. Dia malah menemukan solusi ini ya. Dan setelah cerita didengarkan dengan baik. Betul, habis itu dipraktekkan di rumah. Habis itu bisa cerita lagi sama Nova, follow up. Iya loh tadi itu waktu aku mau ngomel-ngomel tiba-tiba inget dari kapanan kita ngobrol itu loh Nova. Terus apa tante belajar nanya lah gimana Tona kamu tuh mau mutusin piye. Itu bener loh. Ketika tante juga belajar mau mendengarkan dia, dia tuh lebih terbuka loh sama tante. Dia tuh bisa bilang loh cerita ke tante loh Nova. Iya mah, aku tuh sebenarnya pengennya gini gitu. Itu kan saling jadinya. Betul. The beauty of listening. Indahnya kalau kita mau belajar mendengarkan itu membuat relasi makin dekat dan makin berkualitas. Iya. Memang anak sekarang mungkin juga dia bisa cerita kalau kita tanya sih, iya toh. Jadi memang relasi itu tadi yang bagaimana kita harus mendengarkan apa keluhan keluarga terutama mungkin ya dari situ dulu. Kalau di luar ya barangkali opa oma terbatas ya, tapi opa oma bisa praktekkan di keluarga, anak cucu, ya kan, itu ya Nova ya. Iya, kalau anaknya mau apa suatu saat anak perempuan misalnya, ma atau apa ini loh, putumu ini, cucumu ini loh nganyel kayak bla 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 gitu, oma apa aja langsung gini responnya pasti langsung wah anaknya terenyuh gitu, oh iya. Nggak gampangnya jadi orang tua gitu. Gimana kamu capek toh? Ya wis ini anakmu biar di rumahnya mama papa 2 jam aja 3 jam. Terus anak kamu jajan cilok apa? Kamu jalan ke mana sendiri? Wah itu anaknya langsung ya ampun papa mama so sweet. Jadi mengerti gitu ya bahwa anaknya sedang lelah. Jadi udah nih sama anakmu biar sama oma opa dulu. Kamu sana mau kemana dulu? Enggak apa-apa sejam 2 jam gitu. Wah itu membuat relasi lebih deket ya. Iya gitu. Ya, itu mau apa daripada tadi yang kalau yang satunya sudah punya persepsi, sudah punya asumsi, misalnya ngomong ini loh apa anak ini loh anakku ada putumu ini loh gini-gini lalu katanya ngomong apa kan responnya ya gitu tuh resiko punya anak. Ya memang mereka tuh merepotkan. Kalau enggak mau repot ya enggak usah punya anak. Lah misalnya gitu itu sudah menutup. Sudah enggak ada kesempatan untuk ngobrol, untuk lebih dekat lagi ya. Gitu kalau saya menempatkan diri sebagai anaknya juga ya sudah habisnya saya enggak akan cerita apa-apa lagi sama orang tua gitu kan. Gitu tante. Ya itu dia ya kita sudah lewati bagaimana tadi apa tante? Itu yang membuat kita sulit mendengarkan. Tadi ada 3 hal kemudian tujuan daripada mendengarkan itu juga perlu kita melatih terapkan. Mengenal diri sendiri, terus mampu menangkap maksud orang lain dan membuat relasi makin dekat dan berkualitas. Iya. Nah, kita tutup dalam doa dulu deh. Ya.
Yang doa siapa Tante? Pingsut kita. Sedeleng. Gimana Tante apa Nova? Ya saya juga boleh. Oke. Mari kita bersatu dalam doa, Oma-oma. Allah Bapa di dalam surga, penuh puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah. Kami boleh bersama-sama ketemu lagi di dalam acara Melaba ini. Kami ingin menguatkan Opa Oma yang ada dimanapun berada melalui seni mendengarkan yang dibawakan oleh Ibu Nova. Biarlah Tuhan materi seni mendengarkan ini boleh kami praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terkhusus Opa Oma yang memiliki anak cucu yang harus mengerti bagaimana sulitnya berkomunikasi dengan anak cucu. Sehingga di dalam seni mendengarkan ini Tuhan boleh beri hikmat untuk lebih dekat dengan keluarga. Terima kasih ya Allah untuk Ibu Nova yang sudah memaparkan materi ini, juga Radio Immanuel yang memfasilitasi kami. Biarlah semuanya itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu juga Komisi Warga Senior di GKJ Yudan yang terus memberikan kesempatan bagi kita untuk bekerja sama dengan Immanuel, boleh menjadikan radio ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami serahkan doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, kita ini dulu Nova, apa clue-nya ini tadi? Clue-nya Nova, kesimpulannya. Ya? Iya. Untuk biar Oma Opa juga ingat semua ya. Jadi ada closing. Oke, iya. Tadi penutupannya. Iya. Kalau dari saya ini mendengarkan itu sama seperti kita menyayangi, Tante. Mendengarkan sama seperti kita menyayangi. Butuh tindakan nyata, butuh dilatih, dan akan membuat kita makin rendah hati. Ya, itu clue-nya ya. Ternyata memang mendengarkan itu membuat kita lebih menyayangi. Betul, lebih rendah hati juga Tante. Iya. Dan dekat. Iya, kita jadi dekat ya. Iya, betul. Itu Oma Opa. Iya, kita akan ketemu lagi hari Rabu yang akan datang di waktu dan jam yang sama. Baik, terima kasih para opa oma yang ada di rumah dan dimanapun berada. Kita akan akhiri ya, akan akhiri pembicaraan kita, akan akhiri acara Melaba ini. Kiranya Radio Immanuel tetap mengudara dan menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom, Shalom, Immanuel.